Bab 836. Fenshen ribuan pedang. Tak lama kemudian, Sekte Zeng yang kembali diisi dengan pilar cahaya dan formasi batasan wilayah yang sudah kuat menjadi kuat kembali. Bong, bong. Guntur hukuman ilahi menjadi lebih dahsyat. Guntur berbagai warna datang dari ketiadaan, seperti air terjun yang jatuh tanpa kecuali. Semuanya menghantam formasi batasan wilayah Sekte Zeng yang melenyapkan percikan terang. Puff, puff. Di ketinggian 100.000 kaki. Bentuk Harley Ye juga sangat canggung. Dia adalah orang yang harus dirampok. Guntur dan kilat tidak ada bandingannya. Kekuatan pemulihan tubuh suci zaman purba mendominasi. Khawatir dia akan jatuh ke dalam dunia hampa sejak lama. Tenang, nak. Suara mistik naga kuno terdengar di lautan kesadaran Harley Ye. Pada saat Harley Ye bergegas keluar, naga kuno mistik meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi jiwa naga dan bersembunyi di lautan kesadaran Harley Ye. Jika mereka masih tinggal di Sekte Zeng Yang, mereka pasti akan dipukuli dan bahkan tidak ada terak yang tersisa. Aku mengerti. Harley Ye menghancurkan petir dengan satu pukulan dan melemparkan seperti longi di lautan guntur. Bang, bang, bang. Guntur hukuman ilahi yang turun 9 hari menjadi lebih ganas dan lebih ganas. Formasi batasan wilayah yang diperkuat oleh Sekte Ilahi Zeng Yang masih dipatahkan. Selama periode ini, banyak murid dan sesepuh yang lemah dalam kultivasi terkejut menjadi abu terbang. Cek-cek, melihat adegan besar di tempat ini. Samuel Gu dan yang lainnya yang sudah mundur di luar kesengsaraan surgawi menghela nafas. Aku belum pernah melihat kesengsaraan surgawi seperti itu selama bertahun-tahun. Dia luar biasa, saudaraku. Ini bukan hal yang paling hebat. Leluhur keluarga Su mendecakkan lidahnya dan berkata, yang hebat adalah dia menyeret seluruh Sekte Zeng yang ke dalam respon pasif. Lagi pula, anak ini sangat pintar. Qilian Zong mengelus jenggotnya dan tersenyum. Ketika mencapai ketinggian 100.000 kaki, serangan formasi pembunuhan kehampaan Sekte Zeng yang tidak mungkin terjadi. Tapi kesengsaraan gunturnya bisa terbelah. Raja Dharma Cakra seharusnya muntah darah kali ini. Sekte Heng Yue adalah orang yang bahagia. Dalam hal kekuatan tempur, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjadi lawannya. Namun, terlepas dari kekuatan tempurnya, dia tidak berani membunuh langit ilusi dan Harley Ye dengan mudah. Jadi dia hanya bisa menonton. Bahkan pasukan-pasukan mayat diambil kembali olehnya. Kesengsaraan surgawi adalah musuh jenderal mayat. Jika dia tidak mengambilnya kembali, akan membuatnya terlihat gembira setiap menitnya. Zulkarnain Sangguan juga tersenyum. Perintah 3 angkatan bersenjata untuk bersiap membunuh mereka. Leluhur Sekte Langit langsung berkata, jika kesengsaraan surgawi Harley Ye benar-benar dapat mematahkan formasi batasan wilayah Sekte Zeng Yang, pertempuran akan jauh lebih mudah. 10.000 pedang menyatu. Sementara semua orang membicarakannya, Harley Ye di lautan guntur surgawi sudah mengayunkan pedangnya jauh di bawah. Seketika, 10.000 pedang berdentang dan jatuh di langit. Guntur ada di sekitar mereka. Mereka ganas dan tak tertandingi. Melihat langit ilusi dari kejauhan, itu adalah pemandangan yang luas. Ratusan juta pedang ajaib jatuh dari langit, dikelilingi oleh guntur, dan cahaya ilahi bersinar. Langit dan bumi yang gelap menjadi sangat terang karena kekuatan supernatural. Di bawah,
Raja Dharma Cakra dan lainnya tampak cemberut. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain terus memperkuat formasi batasan wilayah. Di bawah perhatian publik, ratusan juta pedang petir menghantam formasi batasan wilayah Sekte Zhengyang. Pon 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 pon. Suara benturan logam begitu keras hingga seluruh Sekte Zhengyang gemetar. Namun, meskipun 10.000 pedang menyatu Harley Ye sangat kuat, itu masih tidak mampu menembus formasi batasan wilayah Sekte Zhengyang. Sebaliknya, Harley Ye di lautan guntur dipecah oleh kesengsaraan guntur satu demi satu. Keluar, setelah memantapkan tubuhnya. Dan Harley Ye tiba-tiba menghantam kesengsaraan guntur dengan kepalan tangan. Untuk waktu yang singkat, Harley Ye melirik ke bawah dan kehilangan kesabaran. Sialan, apakah formasi batasan wilayah Sekte Zhengyang hebat seperti ini? Kesengsaraan surgawi telah membelah begitu lama dan tidak dapat terbelah. Ada Raja Dharma Cakra dan banyak alam langit semu level langit yang bertanggung jawab atas formasi batas, bukanlah tirani biasa. Terlalu mistik. Naga kuno mistik mengeluarkan suara panjang. Paksa aku untuk memperbesar gerakanku. Begitu Harley Ye mengatupkan giginya, dia langsung menjadi garang. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Qi Xiao. Kemudian dia berbalik dan menukik ke bawah. Tubuhnya diselimuti kecemerlangan ilahi. Bahkan di lautan guntur, sangat terang dan menyilaukan. Dari ketinggian 100.000 kaki, ia seperti cahaya ilahi emas. Dan kecepatannya sangat cepat. Pada saat ini, kecepatannya meningkat, kekuatannya terkumpul, dan ide-idenya menjadi unik. Feng Shen ribuan pedang. Harley Ye memarahi dalam hatinya dan mengarahkan pedangnya tepat ke bawah. Ketika dia menyelam, ada ratusan juta guntur datang bersamanya. Dan mereka berkumpul menuju pedang Qi Xiao. Pada saat ini, teknik Feng Shen dan semua pedang bersatu sangat cocok satu sama lain. Teknik Feng Shen dan semua pedang bersatu sama-sama merupakan jurus hebat serangan tunggal yang menitik beratkan pada daya tembus yang tiada taraf. Kini ditambah dengan kekuatan guntur dan kilat yang bersifat destruktif dan dekaden. Tujuan Harley Ye sangat sederhana. Itu untuk mematahkan formasi batasan Sekte Zhengyang. Hanya dengan cara ini kita bisa menggunakan guntur hukuman ilahi untuk menghancurkan Sekte Zhengyang. Ini kesempatan langka. Kelak, ham. Pedang Qi Xiao berdengung dan bergetar. Sepertinya tidak tahan dengan tekanan yang begitu besar. Tubuh pedang sudah mulai retak. Sialan, kenapa anak itu turun? Di langit ilusi yang jauh, Samuel Gu melirik ke langit. Ada sebuah cahaya ilahi yang tak tertandingi menukik ke bawah. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Harley Ye. Pedang yang sangat mendominasi. Setelah dikejutkan oleh tekad Alones, teknik Feng Shen dan semua pedang bersatu adalah jurus hebat dalam serangan tunggal. Dengan kekuatan hukuman ilahi guntur, sepertinya dia ingin mematahkan formasi batasan wilayah Sekte Zhengyang dengan satu pedang. Leluhur Sekte Langit, nenek moyang Sekte Tianzong, memberikan pemikiran yang mendalam, dan matanya masih takjub. Bahkan jika pedang ini tidak bisa mematahkan formasi batasan wilayah Sekte Zhengyang, kurasa sebaiknya kita mundur saja. Master Wuya batuk kering. Ring. Saat mereka membicarakannya, Harley Ye seperti sinar keemasan petir yang terbang melewati mereka dan mendekati formasi wilayah Sekte Zhengyang. Setiap kali dia menjatuhkan kakinya, kekuatan Feng Shen ribuan pedang bertambah satu titik. Lalu, apa itu? Master Sekte Zhengyang yang berusaha melawan guntur hukuman ilahi, menatap dunia hampa satu demi satu.
dan matanya tertuju pada cahaya ilahi yang lebih menyilaukan daripada guntur. Pada saat ini, cahaya ilahi mendekat seperti cahaya ilahi. Fenshen ribuan pedang di langit ilusi. Suara Harley bergema di seluruh dunia dengan gemuruh guntur. Dengan kecepatan, kekuatan, dan kekuatan seperti itu, pedang tertinggi Harley sejak kultivasinya mencapai formasi batasan wilayah Sekte Zhengyang. Klik. Seketika formasi batasan wilayah Sekte Zhengyang tertembus, mengambil posisi sebagai pusat. Tutup pelindung dari formasi wilayah menyebar ke segala arah tanpa batasan hingga seluruh formasi batasan wilayah runtuh. Bong, bong. Formasi batasan wilayah putus. Dan guntur hukuman ilahi juga terbelah. Puff, puff, puff. Saat itu Sekte Zhengyang terbunuh. Tanpa perlindungan formasi batasan wilayah, gunung spiritual runtuh satu demi satu, dan bayangan berubah menjadi abu terbang. Di antara mereka, ada banyak master alam Kongming. Adegan itu sangat menyedihkan. Ayo, tinggalkan Sekte Zhengyang. Ken Cheng berteriak marah, dan sambil menyesali kesengsaraan guntur, dia keluar dari Sekte Zhengyang, meninggalkan ruang lingkup kesengsaraan surgawi dengan kecepatan tercepat. Seperti dia, sekelompok tokoh master melarikan diri satu demi satu. Raja Dharma Cakra bahkan menawarkan senjata ajaib yang mengerikan untuk membungkus banyak murid dan tetua Sekte Zhengyang, dan berjalan keluar dari gunung spiritual Sekte Zhengyang. Mau pergi kemana? Harley, seorang biadab, mengejar dan membunuhnya secara langsung. Kesengsaraan surgawi dan laut guntur pindah bersamanya. Para tetua dan murid Sekte Zhengyang yang berlari perlahan tenggelam di tempat. Setelah laut guntur, yang tersisa hanyalah abu. Bunuh. Ken Cheng yang marah segera memerintahkan. Sebelumnya, itu karena Harley berada di ketinggian 100.000 kaki. Dan formasi tidak dapat mengenainya. Dan Harley, Sekte Zheng yang mereka juga tidak dapat membunuhnya. Sekarang, Harley turun. Tentu saja dia tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Saat itu, Master Sekte Zhengyang, atau senjata roh, atau kekuatan supernatural, menyerang Harley dari kejauhan. Melihat ini, Harley berbalik dan lari. Sekarang, walaupun dia menderita kesengsaraan guntur, dia juga sadar diri. Tidak sedikit alam langit semu dari Sekte Zhengyang. Jika dia tidak bisa membagi master-master ini menjadi abu pada saat pertama, dia akan menderita dari serangan gila mereka. Kesengsaraan surgawi dapat memecah belah orang, tetapi tidak dapat membelah metode rahasia dan kekuatan supernatural. Meskipun kesengsaraan surgawi itu kuat, ia tidak memiliki pertahanan. Dengan cara ini, Harley hanya bisa berlari. Dan dia tidak bisa berlari terlalu lambat. Jika dia berlari terlalu lambat, sekelompok master alam langit semu level langit akan menyerangnya dengan serangkaian trik. Dan dia akan hancur berkeping-keping di tempat. Pada saat itu, Harley, seperti binatang, naik ke langit lagi dengan guntur dan membunuh langit ilusi. Namun, segera setelah Harley tenang, pemandangan aneh muncul. Melihat langit ilusi dari kejauhan, hanya ada lautan guntur yang mengambang di sana. Tetapi tidak ada guntur yang turun dari langit ilusi. Ini yang terjadi. Harley tertegun dan tanpa sadar menginjak lautan guntur. Begitu banyak orang yang berada di kisaran kesengsaraan surgawi. Jangan malas. Kamu akan mencincangku. Namun, omelannya tak dihiraukan oleh lautan guntur. Dan tak ada lagi guntur yang membelah langit ilusi.
Apa? Ada apa? Samuel Gu di sini juga kacau. Tidak semuanya pasif dalam lingkup kesengsaraan surgawi. Tidak ada lagi yang membelah. Orang-orang sekte Zeng yang juga memandang langit ilusi dengan heran. Lautan guntur berada tepat di atas kepala mereka. Guntur mengamuk, tapi tidak turun. Tiba-tiba, dunia dipenuhi dengan guntur di saat-saat terakhir. Pada saat ini, menjadi sangat sunyi. Semua orang memandang langit ilusi dengan linglung. Kesengsaraan guntur dari Harley Ye tampak lelah dan perlu istirahat. Bagus. Tiba-tiba, suara keras memecah kesunyian. Dan cahaya ilahi ungu emas melesat ke langit ilusi. Dan setelah diamati lebih dekat itu adalah Raja Dharmacakra. Sebuah petir guntur berhenti memotong. Dia secara alami ingin membunuh Harley Ye. Sial, Kaisar Pisau, yang baru saja bereaksi. Membunuh mereka satu demi satu. Hentikan mereka. Segera. Raja Dharmacakra melambaikan tangannya. Dan cahaya ilahi turun dari langit. Pasukan mayat dipanggil lagi. Dan langit tertutup. Hentikan mereka. Leluhur Sekte Langit, pendiri Tianzong, berteriak keras. Dan pasukan sekutu dari 4 pihak segera datang dari segala arah untuk membunuhnya. Raja Dharmacakra ingin membunuh Harley Ye. Kaisar Pisau. Mereka ingin menyelamatkan Harley Ye. Dan pasukan mayat ingin menghentikan Kaisar Pisau. Sehingga keempat kubu aliansi tentu ingin memblokir pasukan mayat dan memperjuangkan metode pengepungan untuk Kaisar Pisau. Waktunya untuk Raja Dharmacakra. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Raja Dharmacakra sangat cepat sehingga dia sangat dekat dengan lautan guntur. Dia yakin dia bisa membunuh Harley Ye di langit ilusi ketika Kaisar Pisau dan pengikutnya tiba. Namun, sebelum dia benar-benar menginjakkan kakinya di lautan guntur, sebuah tombak menembus dari sisi dunia hampa. Dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti cahaya ilahi, menembus angkasa. Raja Perang. Raja Dharmacakra menggigil dan sepertinya mengenali tombak itu. Bersambung. Bab 837. 1 lawan 4. Raja Perang. Tubuh Raja gemetar. Melihat tombak itu, dia merasakan kesurupan sesaat. Di masa lalu, kepalanya dipotong oleh tombak ini. Di masa lalu, dia bersaing memperebutkan dunia dengan pemilik tombak ini. Sekarang, selamat tinggal tombak Raja Perang. Bagaimana dia bisa tenang? Sesaat kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan mau tidak mau melihat ke samping ke arah langit ilusi. Di sana, seorang pria muda yang mengenakan baju besi berjalan selangkah demi selangkah. Langkahnya sangat aneh. Satu langkah bisa mencapai ribuan kaki. Dan tubuhnya seperti hantu. Rambut hitamnya seperti air terjun. Matanya seperti bintang. Langkahnya mantap dan kuat. Sosoknya tegar seperti gunung. Dan tubuhnya dihantui cahaya ilahi. Baju besinya bersinar. Setiap langkah jatuh, dia akan menginjak langit ilusi. Melihat wajah pemuda berbaju besi itu, Raja kembali kesurupan. Seolah-olah dia telah melihat seorang teman dekat di zaman dahulu. Kamu bukannya Warfare? Sesaat kemudian, Raja menatap pemuda berbaju besi itu dengan tatapan dingin. Aku Danumaya Xiao, putra Raja Perang. Pemuda berbaju besi itu berhenti dan memblokir lautan guntur Harley Ye. Memegang tombak Raja Perang di tangannya. Dia ambisius dan sombong. Dia dikelilingi oleh seorang pendekar berbentuk naga.
Meskipun dia bukan raja perang, dia seperti dewa perang, anak raja perang, Harliye, yang masih berjuang melawan guntur di lautan guntur. Terkejut, dia mengambil waktu untuk melihat Danumaya Xiao, yang berdiri di depan raja. Punggungnya sekuat gunung, seperti gunung yang tidak akan pernah bisa dilintasi. Itu benar-benar memiliki postur tiada taraf. Harliye tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan bertarungnya sama sekali tidak kalah dengan putra Kaisar Dong. Danumaya Xiao. Bagus, bagus. Ketika Harliye kagum, raja tersenyum dengan tawa yang tak terkendali. Suaranya seperti guntur, yang membuat langit ilusi bergetar. Terlalu banyak orang yang tidak tahan dengan tekanan, dan mereka memuntahkan darah di tempat. Warfare, dulu kamu memenggal kepalaku. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu memiliki anak atau cucu. Raungan raja membuat dunia bergetar. Cahaya gelap meledak ke langit dan menghancurkan langit ilusi menjadi sebuah lubang besar. Kekuatan tempurnya membuat kata-kata Kaisar Pisau yang akan datang berubah. Apakah raja melawan musuh yang begitu kuat pada masa itu? Gumam Danumaya Xiao. Dan momentumnya juga meningkat dengan cepat. Energi darah memancar, dan teror perangnya meledak. Bunuh! Raja berteriak keras, mengangkat langit dengan satu telapak tangan, memegang bintang-bintang di tangannya, dan menekan Danumaya Xiao begitu kuat sehingga ruang kosong runtuh. Perang! Dengan raungan, Danumaya Xiao segera mengayunkan tombak Raja Perang dan membelah dunia. Paung! Tombak Raja Perang bertabrakan dengan sidik jari Raja, membuat suara nyaring. Danumaya Xiao, yang memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, terguncang kembali di tempat. Tombak Raja Perang di tangannya bahkan lebih gemetar, dan kekuatan yang tidak aktif di dalamnya dengan cepat pulih. Bunuh! Raja sekali lagi menggertak dan membunuh dirinya sendiri. Tangan kirinya mengembangkan yin yang, dan juga mengembangkan langit dan bumi. Kekuatan supernaturalnya sangat misterius dan dahsyat. Tinju Bahuang, Kaisar Pisau yang pertama membunuh, mengayunkan pisau naga dan membelah cahaya pisau. Keluar! Bentak raja dan bertepuk tangan dengan satu tangan, menggoyangkan kembali Kaisar Pisau. 9 pedang langit. Alones pun juga bisa membunuh. 9 cahaya pedang tiada taraf langsung menyatu, dan dunia terbuka dengan satu pedang. Keluar! Mata raja berbinar, dan tangannya sangat kuat. Ketika dia menepuknya dengan satu telapak tangan, itu mengandung banyak perubahan kekuatan supranatural. Alones juga terkejut hingga bersenandung dan mundur. Segel Xuanlong, leluhur Sekte Langit, baru saja tiba. Metode rahasia cetakan telapak tangan dan keluar. Keluar! Raja mendengus dingin, dan memegang yin yang ditinjunya. Banyak metode rahasia terjalin dan dicampur bersama. Dengan satu kepalaan, dia menghancurkan segel leluhur Sekte Langit, dan mengguncang kembali Sekte Langit. Melihat ini, Danumaya Xiao, Kaisar Pisau dan Alones datang dari 3 arah. Masing-masing dari mereka memainkan kekuatan supernatural tiada taraf. Leluhur Sekte Langit, yang menjaga kestabilan tubuhnya, juga bergabung dalam lingkaran pertempuran. Keempatnya bergabung untuk melawan raja. Raja benar-benar seperti raja di dunia. Dia bertarung dengan 4 orang sendirian, tetapi dia tidak kalah sama sekali. Kekuatan bertarungnya sudah sangat dekat dengan level langit. Bong, bang, bong. Adegan perang tak berawak sangat besar. Langit mengaum, bumi runtuh. Celah-celah ruang ada di mana-mana, dan kilat dan guntur,
membingungkan dunia. Melihat adegan ini, Harley yang masih bertarung melawan kesengsaraan guntur di lautan petir, sangat terkejut. Siapa Kaisar Pisau? Kaisar Pedang? Siapa Alones? Raja Pedang? Siapa Charlie Chu? Santo luar angkasa? Siapa Danumaya Xiao? Putra Raja Perang? Kekuatan bertarung keempat orang ini tidak ada duanya di dinasti Dacu. Upaya gabungan mereka hanya bisa menandingi raja. Betapa kuatnya raja. Raja Perang adalah musuh besar tiada taraf di masa lalu. Tidak sesederhana yang dikatakan. Harley sangat tersentuh. Meski bahwa dia telah maju ke alam langit semu level langit, tetapi kesenjangan antara dia dan raja masih terlalu jauh. Dia berpikir dalam benaknya bahwa dia cepat mundur. Karena adegan pertempuran antara raja dan kaisar pisau terlalu besar. Dan dia masih menderita bencana. Dan jaraknya terlalu dekat. Dia mungkin terpengaruh. Ketika dia berhenti di dunia hampa, dia berpikir untuk melihat sekeliling. Perang dimulai lagi. Kali ini, pasukan Sekte Zeng yang juga bergabung. Karena formasi batasan wilayah Sekte Zeng yang rusak, mereka tidak memiliki batas untuk dilampirkan. Namun, bergabungnya mereka meningkatkan tekanan pada keempat sisi Sekte Sekutu. Aku bertanggung jawab atas hidup dan matimu. Suara Nancy Ji terdengar seperti suara alam. Berdiri dalam kehampaan, dia seperti seorang raja. Suaranya membawa ketidakpedulian dan martabat, menipu guru dan menghancurkan leluhur. Cari mati. Chorlusin sangat marah dan membunuh seperti hantu untuk membunuh Nancy Ji. Lawanmu adalah aku. Sony Sangguan muncul entah dari mana dan menyetrum Chorlusin dengan telapak tangannya. Di arah lain, Qilian Zong, Jelvin Zong dan Liko Zong juga membunuh satu demi satu, menghalangi tiga leluhur Sekte Zeng Yang. Tidak hanya mereka, tetapi juga banyak orang tua yang bergegas ke dunia ini. Semuanya adalah alam langit semu level langit. Pada saat yang kritis seperti itu, keempat pasukan sekutu tidak akan membiarkan Nancy Ji salah. Karena kehadirannya dapat menyebabkan pasukan sekutu dari Sekte Zeng yang berbalik melawan satu sama lain dalam sekejap. Yang sangat penting. Dan Sekte Zeng yang juga mengetahui hal ini. Jadi dia ingin segera membunuh Nancy Ji. Oleh karena itu, yang satu ingin membunuh dan yang lain ingin melindungi. Kedua belah pihak melancarkan huru hara kelas dunia dengan Nancy Ji sebagai pusatnya. Panglima Galang Yang, pertempuran ini tidak ada artinya. Demi nenek moyang kita dan kemakmuran generasi mendatang. Nancy memohonmu untuk tunduk. Nancy Ji tidak ikut berperang, tetapi memandang langit ilusi dari kejauhan. Cahaya matanya yang indah jatuh pada Galang yang tampak kesepian dan tidak punya niat untuk bertarung. Apakah kamu yakin bisa menyelamatkan hidup kami? Galang yang menatap Nancy Ji dengan tenang. Dia bisa menyatukan empat sisi dalam 1 tahun. Bukan dengan nama Dewa Pil dan Dewa Pembunuh, tetapi dengan pikiran dan keberanian Kaisar. Nancy Ji berbisik, inilah jawabanku. Begitu. Galang yang menarik napas dalam-dalam. Dan matanya yang kesepian dan mengembara tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi yang tajam. Semoga mereka yang mengikutiku dan tunduk berdiri di belakangku. Suara Galang yang bergema di seluruh dunia. Armor muncul kembali di tubuhnya. Dan tombak perang muncul di tangannya. Sampai jumpa di medan perang jika kamu tidak mau mengikutiku. Suara Galang yang sangat kuat. Yang membuat terlalu banyak kultivator Sekte Zeng yang masih berjuang tanpa sadar berhenti menyerang.
Banyak orang yang mengangkat pedang pembunuh juga mengangkat tangan ke udara. Melihat ini, Kenscheng yang bertarung melawan Andreas yang di sisi lain dari langit sangat marah. Galang Yang, kamu berani bergabung dengan musuh dan mengkhianati sekte. Ayo, bunuh dia. Bersambung.